Namanya Budi, bukan nama sebenarnya tentu saja. Ia hanya seorang ayah biasa yang ingin anaknya masuk ke sekolah negeri favorit di kotanya. Anaknya pintar, nilainya bagus, semua syarat administrasi sudah lengkap. Namun, ia mendengar desas-desus. Kabar burung yang tak kenapa terasa begitu nyata, bahwa nilai bagus saja tidak cukup. Perlu ada pelicin, perlu ada uang terima kasih. Istilahnya banyak, tapi maknanya hanya satu, sogokan. Budi bimbang, hatinya menolak keras. Ini tidak adil, ini merusak. Tapi di sisi lain, ia melihat wajah anaknya yang penuh harapan. Wajah yang membayangkan seragam baru dan teman-teman di sekolah impiannya. Maka dengan berat hati, Budi pun menyiapkan amplop coklat itu. Amplop yang terasa lebih berat dari isinya. Amplop yang menjadi simbol kekalahannya pada sebuah sistem yang busuk. Ia menyerahkannya di bawah meja kepada oknum yang tersenyum manis, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Seolah ini bagian dari prosedur tak tertulis yang harus ditaati semua orang. Jika cerita Budi adalah wajah korupsi dari dekat, maka data adalah potret besarnya. Potret yang seringkali membuat kita terhenyak. Mari kita bicara angka. Setiap tahun, lembaga seperti Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Skor Indonesia masih seringkali berada di bawah rata-rata dunia. Kita mungkin naik 1 atau 2 peringkat, tapi kita masih tertinggal jauh. Posisi ini menempatkan kita di antara negara-negara yang dianggap memiliki masalah korupsi yang serius. Di baliknya ada kerugian negara yang fantastis. Ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan uang sebanyak itu. Berapa banyak sekolah yang bisa dibangun? Berapa kilometer jalan yang bisa diperbaiki? Berapa banyak rumah sakit yang bisa dilengkapi dengan fasilitas modern? Bagaimana rasanya hidup di tengah sistem seperti ini? Tanyakan pada jutaan rakyat biasa. Perasaan yang muncul pertama kali seringkali adalah kejengkelan. Jengkel karena urusan yang seharusnya sederhana menjadi berbelit-belit. Jengkel karena harus menghadapi birokrasi yang lamban dan tidak transparan. Jengkel melihat jalanan di depan rumah rusak parah bertahun-tahun, sementara berita di televisi menampilkan pejabat yang pamer kekayaan. Rasa jengkel ini menumpuk setiap hari, menjadi semacam beban mental kolektif. Ia adalah bisikan di warung kopi, keluhan di media sosial, dan gerutuan dalam hati saat kita kembali harus berhadapan dengan tembok birokrasi. Dari kejengkelan, tumbuhlah kemarahan. Marah melihat ketidakadilan yang begitu telanjang di depan mata. Marah ketika seorang nenek pencuri singkong dihukum berat, sementara koruptor miliaran rupiah mendapat potongan hukuman dan fasilitas mewah di penjara. Setelah Maes, seringkali yang tersisa adalah rasa tak berdaya. Namun, di tengah keputusasaan itu, selalu ada percik api perlawanan. Selalu ada pihak-pihak yang menolak untuk menyerah. Kita punya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebuah lembaga yang pernah menjadi harapan terbesar bangsa ini. KPK lahir dari rahim reformasi, didirikan dengan satu tujuan mulia memberantas korupsi sampai ke akarnya. Selama bertahun-tahun KPK menunjukkan taringnya. Operasi tangkap tangan atau OTT yang mereka lakukan menjadi momok menakutkan bagi para pejabat korup. Di luar tembok KPK, perlawanan juga hidup di denyut nadi masyarakat sipil. Ada para aktivis yang tak kenal lelah mengadvokasi kebijakan anti korupsi. Ada para jurnalis investigasi yang berani membongkar skandal-skandal besar meski nyawa taruhannya. Mereka adalah penjaga api harapan. Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa kita harus peduli? Jawabannya sederhana, karena Indonesia ini milik kita. Bukan milik para koruptor, bukan milik segelintir elit politik yang mabuk kekuasaan. Negara ini dibangun di atas darah dan air mata para pahlawan yang memimpikan sebuah bangsa yang adil dan makmur, bukan bangsa yang diatur oleh para perampok berdasi. Peduli pada isu korupsi adalah bentuk paling dasar dari rasa cinta kita pada tanah air. Kepedulian ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat. Mari kita ajarkan pada anak-anak kita bahwa jujur itu hebat, bahwa mengambil yang bukan haknya adalah perbuatan tercela, sekecil apapun itu. Kita harus berhenti menormalisasi korupsi. Harapan itu masih ada, harapan untuk sebuah Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih berintegritas. Harapan ini tidak boleh hanya menjadi angan-angan. Ia harus menjadi sebuah proyek kolektif. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita, dan sudah selayaknya kita menjaganya bersama-sama.